Nggak Pak itu, kita bukan murimnya sama ini Pak, sama sound system ya. Suaranya jadi mental begitu ya. Oke, sekarang kita akan cek terlebih dahulu gula darah. Bapak tadi pagi puasa di rumah atau puasa? Masih puasa atau sudah makan? Oh sudah makan, jadi ini benar-benar tes gula darah sewaktu ya. Dengan namanya siapa Bapak? Pak Kaswadi. Pak Kaswadi, biasanya berapa Pak gula darahnya? Biasanya yang kemarin 250. 250 ya, kalau Bapak yang ini, wah ini bentar deh soalnya lagi mau ditus. Lagi tusuk tuh Mbak Nesa. Lagi mau di, Iya. ini Bapak Ibu bisa melihat ya kita ada live camnya di sini. Oke. Nah Pak Munawil ini tadi Pak Todila mengatakan di Jakarta juga banyak ya mengadakan tes betul, gula darah betul. sewaktu ini dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Oke, sebentar ini saya mau tanya dulu nih yang ada di sini. Bapak sudah belum ya? Belum ya? Oke. Nah ini sudah ada yang dicek, kita akan lihat terlebih dahulu Kita lihat berapa. hasilnya nih Mbak Nesa, nih hasilnya berapa Iya. yang di awal. Karena kan ada tes kedua ya. Nah, jadi begini, hari ini kita akan, ini adalah tes gula darah sewaktu yang pertama. Setelah itu nanti bapak-bapak yang ada di sini akan minum apa Pak? Dialans. Dialans itu ya, salah satu produk dari Biotek. Betul. Nanti 90 menit kemudian ya, kita akan lihat apakah ada perbedaan Nah, ini dari udah ada hasilnya nih, Mbak Nesa. gula Kita darahnya lihat ya. Berapa siapa itu tadi yang Mbak? pertama? 100. Ditunjukin aja 138. Selamat pagi Bapak namanya Asmanipun sinten? Bambang Eri, Bapak Bambang biasanya gula darahnya berapa? 150, Oh, 150. Bapak masih puasa? masih. Oh ini masih puasa, alhamdulillah ya Pak ya. Nanti kita akan, Bapak akan kita kasih dialans ya Bapak Betul, ya. betul, betul Mbak Nesa. Ada produknya? Oh ini dia. Karena masih di atas 120, di bawah 200 gitu ya. Kita kasihnya 1 butir. Bapak monggo untuk bisa diunjuk terlebih dahulu. Nanti dites lagi nje. Nje, matur nuwun Bapak. Oke, silakan yang selanjutnya boleh. Nah, Pak Munawil mungkin bisa diceritakan. Ya. Ini ya saya bawa ya Mbak ya. Boleh, ini nih, boleh. Ini nih, dialans. Mana kameranya? Nah, ini tuh sebenarnya apa Bapak? Ini adalah salah satu produk unggulan dari Biotek yang Ya. seperti sampaikan tadi. Ke depan chairman aja kita. boleh, jadi tidak menghalangi. Ya, Nah. ini adalah Dialans. Dialans ini nih, sebagai hepatoregulator dan meregulasi sistem kadar gula darah. Karena mekanisme kerjanya unik nih Mbak Nesa. Beda dengan obat-obat yang lain. Obat OAD atau oral antidiabetik itu banyak. Ini pertama bisa menghambat absorpsi glukosa di usus sehingga memperlambat pengosongan lambung. Jadi kalau misalkan untuk diet bisa nih, tapi belum. Oh belum lah ya, belum. Ini biasanya mulai minum ini tuh kalau gula darahnya udah berapa Pak? Ya mungkin di atas 200 biasanya. Di atas 200 ya, oke, jadi baik, kalau di atas 200 bisa mengkonsumsi dialan. Terus yang kedua menghambat gluconeogenesis. Apa sih gluconeogenesis? Mungkin yang dokter, apoteker paham tuh Mbak. Ya. Cuman yang awam mungkin belum. Jadi gluconeogenesis itu adalah pemecahan glukosa di hati. Itu salah satu kenapa gula darah kita selalu tinggi. Ya itu juga tuh masalahnya. Yang ketiga mempercepat absorpsi glukosa ke usus dan ke otot. Sehingga glukosa itu cepat digunakan. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, dan ini kalau cara kerjanya berarti tadi yang tadi Bapak Tadi sudah yang saya ceritakan sampaikan, gitu betul. ya. Nah Dialans ini biasanya diminum berapa dosisnya? Dosisnya tergantung HbA1c sih Mbak Nesa. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Kalau misalkan A1C-nya atau HbA1c-nya 5,7 sampai 6 sekian itu cukup 3 kapsul saja 3 kapsul dalam sehari? dalam sehari. Tapi kalau misalkan 6 sampai 9 mungkin bisa 6. Kalau di atas itu bisa kita gunakan 6 atau 12 kapsul seperti itu sih Mbak. Jadi Oke. sangat simpel, sederhana. Gitu Oke sih, Mbak. baiklah, jadi ini ya dan ini isinya saya lihat dari ingredients-nya ini semua herbal semua Herbal, ya Pak. herbal. Ada rimpang temulawak, Betul. kulit buah lemon, Betul. cuka buah apel, Betul. akar angelika. Nah sedikit nih Mbak Nesa saya sampaikan nih, meskipun ini di sini herbal, tapi bukan berarti herbal yang dikeringin, digerus masuk kapsul, enggak seperti itu. Tapi ada senyawa kimia yang kita potong sehingga efikasinya akan menyamai obat-obat kimia yang tadi disampaikan Pak Tony, seperti itu Mbak. Oke, ini ya Dialans ini ya. Betul. Oke, coba nih silakan. saya cek lagi. Pak, yang tadi berapa yang barusan? 213. Oh, 213 dikasih 2 butir begitu ya. Oke, baiklah. Bapak tadi sudah diminum, sudah diunjuk?
Diunjuk dulu Bapak karena nanti 90 menit kemudian kita akan tes lagi Bapak. Wah, oke baiklah. Baiklah kalau begitu nanti saya akan kembali ke meja ini untuk pengetesan tes gula darah yang kedua. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ada rekayasa ya. Ini alatnya juga sudah live cam, alatnya juga tidak bisa direkayasa pastinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri di awal bagaimana kondisi atau hasil tes gula darahnya dan nanti bagaimana begitu ya. Nanti tapi Bapak Ibu kita ajak untuk melihat bagaimana khasiat dari Dialans tersebut, ya gitu ya. Itu baru satu produk Bapak Ibu. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat, apalagi yang melihat ada di belakang sana juga, oh itu kok kayaknya nggak cuma satu, ada 4 gitu ya. Nah yang 4 ini nih apa aja nih nanti ya, nanti. Tapi yang pasti sekarang saya akan ajak Anda untuk berkenalan lebih dalam lagi pastinya produk-produk dari Biotek. Ini dia videonya untuk Anda. Itu ada Viradev ya, bagaimana bekerjanya untuk mencegah masuknya si corona tadi. Dipakai bisa sebagai pencegahan, ya jadi memperkuat sistem imun kita, tapi juga pada saat orang itu sudah sakit. Saya pikir Viradev mempunyai prospek yang baik. Jadi kita bisa melakukan untuk pencegahan sehingga virusnya cepat mati. Yang long COVID, saya menambahkan Viradev dari Biotek. Lagi hasilnya ada beberapa gejala nyeri dari long COVID, nyeri sendi, juga kelelahan, dia akan berkurang. Dari jurnal ilmiah internasional independen yang sudah dipublikasikan, Regium dari Biotek Farmasi Indonesia dapat membantu regulasi keseimbangan imun, khususnya regulasi dua faktor penting yaitu NF-kB dan TNF-alfa sehingga membantu mengatasi gejala yang timbul termasuk membantu mengatasi peradangan. Salah satu obat yang sudah terdaftar di Badan POM, obat untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien-pasien diabetes adalah obat Dialans. Dari studi-studi disebutkan bahwa Dialans mempunyai efek menekan gluconeogenesis dan sekaligus juga dia memberikan dampak terhadap IGF-1 atau EGFR. Kefix dari Biotek Farmasi Indonesia sudah mendapat nomor izin edar dari BPOM. Berdasarkan jurnal ilmiah independen, komposisinya bekerja dengan membantu mengatasi infeksi saluran kemih, memiliki efek antioksidan, serta meningkatkan energi seluler atau adenosin trifosfat di ginjal sehingga dapat menjaga kesehatan ginjal dan sebagai alternatif obat yang meningkatkan fungsi ginjal. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Ternyata banyak ya, ada 4 keluarga dari Biotek Farmasi Indonesia Beyond Ordinary. Nah, baiklah kalau begitu Bapak Ibu, kali ini kita akan langsung saja untuk bisa
ini ngobrol-ngobrol yang benar-benar lebih dalam lagi begitu ya tentang biotek ini dan tentunya juga dari point of view yang lebih besar lagi. Untuk itu saya akan mulai panggil ke depan untuk bisa bergabung dengan saya. Sudah hadir di sini Ibu Kadinkes, mungkin bisa bergabung Ibu Yunita Dia Suminar. Lalu juga Profesor Dr. Iris Rengganis juga silakan untuk bisa bergabung dan juga Bapak Dr. Edi Wuryanto, kami silakan untuk bisa bergabung dan juga mungkin Bapak Tony Lai juga bisa untuk bergabung di atas. Kita mau ngobrol-ngobrol apa sih sebenarnya begitu ya yang kita perlukan di sini, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Iya, jadi di sini sebenarnya kita ingin tahu begitu ya, apa aja sih yang sebenarnya dibawa oleh biotek dan seberapa amannya juga. Dan ini kan ada kaitannya juga kalau dulu pada saat awal-awal pandemi itu kita suka mendengar bahwa Indonesia harus lebih berdaulat untuk kesehatannya ya. Karena siapa lagi kalau yang tidak memikirkan kesehatan kalau bukan kita begitu ya. Untuk itu sekarang kita akan langsung saja mulai mungkin karena Ibu Kadinkes kita ini juga tidak bisa berlama-lama karena ada agenda selanjutnya. Jadi saya akan mulai untuk yang pertama terlebih dahulu. Ibu Kadinkes, Ibu mungkin bisa diceritakan juga kepada kita, bisa di-share juga kepada kita bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di Jawa Tengah begitu ya. Dan tentunya nanti ada kaitannya dengan seberapa pentingnya akhirnya kehadiran biotek ini di Jawa Tengah. Monggo silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Boleh di ini mic-nya? Cek. Cek. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangatnya mana, coba tepuk tangan dulu. Wah. Yang kami hormati, dari tadi ya, ini Prof. Iris sudah hadir di sini, kemudian Pak Dr. Edi juga hadir di sini, kemudian Pak Tony sebagai owner ya, dan Pak Binsar. Bapak Ibu, Direktur Rumah Sakit maupun Kepala Dinas atau yang mewakili, kemudian teman-teman yang hadir di Hotel Gumaya ini atau yang mungkin sedang daring. Mungkin hari ini tentu saya sangat bangga karena apa yang mungkin kita inginkan bersama. Kalau kita ingat Bung Karno ya, Bung Karno itu punya Trisakti namanya. Trisakti itu adalah mandiri dalam politik, mandiri dalam budaya, mandiri dalam ekonomi. Tepuk tangan. Maka inilah saatnya anak bangsa harus segera mengambil alih supaya semua potensi yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan untuk orang Indonesia maupun dunia. Jadi Bapak Ibu, seminar kali ini saya harapkan bisa diteruskan dengan banyak kegiatan-kegiatan lain yang memunculkan potensi-potensi anak bangsa, potensi-potensi sumber daya bangsa, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kalau kita melihat dari kebijakan Kementerian Kesehatan juga, saat ini ada salah satu pilar yang akan terus diimplementasikan di Indonesia, namanya transformasi ketahanan kesehatan. Sama bahwa transformasi ketahanan kesehatan salah satunya adalah bagaimana menggunakan produk-produk dalam negeri ini
kemudian karya-karya anak bangsa ini digunakan seluruhnya untuk manfaat kepada dunia kesehatan. Maka Bapak Ibu, kali ini kami akan menyampaikan sedikit saja dan mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya bagaimana obat tradisional yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana nenek moyang kita juga mengajarkan kepada kita semua. Mungkin saya langsung ya Mbak. Bapak Ibu, kalau kita ingat zaman kecilnya saya ya berarti cilik banget ya. Saya dulu minumnya bukan susu, tapi tajin. Tahu nggak tajin? Nggak tahu anak sekarang. Ya, tajin itu bekas pesusan nasi yang di beras itu, kemudian digodok, direbus. Nah, airnya itu yang diminumkan kepada anak kecil, bayi, ya. Karena dulu susu mahal dan nggak ada. Kemudian nenek-nenek kita dulu nggak kenal adanya kecantikan ya, salon itu nggak ada. Ya Pak Edi, adanya apa? Bedak adem. Nah, bedak adem. Kemudian kalau matanya merah, beleken, bahasa ini apa ya? Konjungtivitas. Itu pakainya daun sirih dirambang. Ya. Kemudian kalau kita, maaf, diare, apa yang diminum? Ada yang tahu nggak? Apa? Daun jambu. Tepuk tangan buat Bapak. Oke. Itu sebetulnya menunjukkan banyak sekali bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk obat. Namun kita tahu bahwa ketika itu digunakan untuk obat tidak terstandar. Ukurannya nggak jelas. Sehingga mungkin satu dengan yang lain akhirnya tidak punya khasiat yang sama. Kemudian kita sekarang harus menggunakan bahan-bahan alami yang tadi saya sampaikan. Bung Karno itu berapa puluh tahun lalu, saya juga belum lahir ya. Sudah memikirkan itu karena India juga sama, memikirkan hal yang sama. Semestinya gunakan dulu Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu mengatakan hal yang sama. Kemudian ketika kita bicara obat, kalau dengan bahan-bahan kimia, obat itu sebetulnya kalau kita bicara kimia berarti menjadi racun. Maka ketika kita bicara bahan alami, nanti Prof. Iris ahlinya, saya nggak ahli. Jadi nanti bisa diceritakan bagaimana perbedaan bahan alami dengan bahan kimia. Termasuk kalau kita bicara pupuk ya, ini orang hubungan tapi ya tidak. Pupuk itu kalau pupuk yang asli brindil-brindil itu kan lebih sehat dibanding yang kimia. Lanjut, Bapak Ibu, obat itu harus aman, kemudian harus berkhasiat dan bermutu. Pasti pertanyaannya obat itu kandungannya apa? Kalau sudah berupa obat, kandungannya apa, bagaimana dosisnya, bagaimana cara minumnya, kemudian kapan. Kalau tadi dicontohkan beberapa produk yang ada di biotek, nanti akan dijelaskan lebih detail mungkin. Tentu ini menjadi pedoman kita di dalam melihat apakah obat ini sebetulnya aman, kemudian berkhasiat dan bermutu. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita bicara bermutu maka dia harus ada labelnya. Jadi identitasnya apa. Kemudian dia mutunya harus seragam. Tadi kan saya bilang kalau obat yang jamu-jamu yang dibuat oleh mbah-mbah kita itu mungkin kan gak standar. Karena katanya gitu kan ya, gak standar. Kemudian ada potensi zat aktifnya. Apa yang menjadi zat yang utama untuk mengobati? Tadi misalnya temulawak ya. Temulawak itu kan untuk bisa untuk liver ya Bu. Misalnya, apa khasiatnya atau potensinya? Kemudian efikasinya, khasiatnya apa? Satu lagi adalah aman ya. Jadi obat bermutu tuh itu. Bapak Ibu harus paham ini supaya kita nggak keliru di dalam memilih obat. Lanjut. Kemudian kita kalau kepingin obat yang aman harus
punya cara namanya klik. Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Bisa jadi ketika kita makan tidak cek kadaluarsanya ternyata membuat kita diare, kemudian penyakitnya malah jadi tambah parah. Atau mungkin tidak ada izin edarnya, jadi obat-obat palsu. Jangankan obat, vaksin aja dulu ada yang palsu, ingat ya? Ingat apa enggak? Loh kok diem aja kakek makan nih gitu Oke, jawabnya gini, yang ngomong-ngomong yang makan-makan gitu ya. Baik, jadi harus cek klik. Artinya kalau kita lihat produk yang tadi sampaikan, saya yakin sudah ada semua. Apalagi sudah ada izin edar dari Balai POM, ada lisensinya. Lanjut. Nah ini obat tradisional, kita punya 3 kategori, yang satu jamu, yang satu obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Maka harapan kami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, segeralah melakukan uji klinis kemudian nanti bisa menjadi fitofarmaka. Kalau menjadi fitofarmaka itu nantinya bisa diresepkan kemudian digunakan di rumah sakit dan puskesmas. Harapan kami seperti itu, maka yang saat ini lanjut slide-nya, bahwa obat-obat ini yang sudah diproduksi, mungkin Bu Iris nanti bisa sampaikan, sudah ada imunodulator, kemudian tukak lamu, ini sudah diproduksi fitofarmaka. Kemudian akan dikembangkan, ada pelancar, kalau pelancar ASI dulu daun katuk ya Bu. Nah ini daun katuk bisa nanti, karena di Jepara banyak katuk mungkin. Kemudian percepatan proses penyembuhan luka ini sedang dikembangkan. Yang masih belum dikembangkan adalah obesitas, anemia, stunting. Nah stunting ini sebenarnya jadi masalah kesehatan juga di Indonesia. Informasinya daun kelor. Nah ini mungkin bisa dikembangkan nih oleh biotek nanti bagaimana daun kelor juga bisa digunakan untuk stunting Ibu. Jadi Pak Edi, jadi mungkin nanti ini menarik ya untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut. Lanjut. Nah ini saat ini kalau jamu OHT fitofarmaka masih dijual bebas. Tapi nantinya lanjut. Nantinya fitofarmaka akan diresepkan. Maka Kementerian Kesehatan sekarang sudah menyusun formularium nasional untuk fitofarmaka. Segeralah masuk sehingga kita bisa manfaatkan lebih luas lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Terakhir, nah ini yang terbaru, ada penyakit kanker, diabetes, dan degeneratif lainnya yang ini sudah mulai terus dikembangkan di Indonesia. Dan kalau tadi kita lihat biotek kemudian memproduksi untuk diabetes, kemudian antivirus, karena virus sekarang bermacam-macam, bahkan Omikron itu BA1 sekarang punya cucu, BA4 dan buyut, nah BA5 ya. Jadi teman-teman tentunya ini menjadi salah satu terobosan yang menjadi kebanggaan kita semua, maka mari kita dukung bersama-sama, tentu dengan tahapan-tahapan yang betul, kemudian didukung oleh Balai POM dan riset-riset yang baik, maka pada akhirnya bisa kita manfaatkan bersama-sama. Kira-kira demikian Mbak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Kadinkes. Tadi pada saat Ibu cerita tentang obat-obat herbal begitu ya. Emang akhirnya sebenarnya kita tuh apalagi di Indonesia sangat dekat sekali ya Ibu ya dengan obat herbal begitu. Tapi tadi Ibu mengingatkan bahwa ini harus ada standarnya. Harus ada standarnya. Dan tadi coba klik gitu ya Bu. Ini kalau agak panjang dikit saya nyanyi nih Bu nih klik nih ya. Oke, jadi kemasan apa gitu kemasan label izin dan kadaluarsa begitu ya. Nah, ini yang paling gampang lagi Bu kalau misalnya untuk orang awam begitu ya. Ini apakah kalau sudah BPOM itu ya wis lah, wis aman lah. Apakah sudah begitu atau kita harus recheck apanya lagi Bu? Mau nggak Bu? Baik, kalau Balai POM itu sebetulnya kan jaminan keamanan sudah. Jadi bisa dimanfaatkan dan aman. Yang lain adalah yang perlu kita cek tadi, khasiatnya apa sih? Nanti obat panu diminum. Jadi khasiatnya untuk apa? Kita mesti baca. Jadi dibaca saja di dalam label itu
apa khasiatnya, kemudian bagaimana cara pakainya, itu saja. Tetapi begitu Balai POM sudah memberikan izin edar, kemudian melisensi, itu artinya sudah diuji untuk keamanan penggunaan obat tersebut. Oke, baiklah. Jadi akhirnya pada saat kita sudah cek BPOM-nya ada, itu udah nyicil ayam ya Bu ya untuk kita bisa minum. Apalagi kalau biotek tadi, bahkan tadi Pak Tonilai mengatakan dari raw materialnya aja dikembangkan sendiri ya Bapak ya. Jadi benar-benar ini dari hulu sampai hilir begitu ya, dipegang sendiri oleh biotek. Baik. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya boleh karena Ibu Kadinkes ini harus beranjak ke agenda berikutnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan mungkin bisa raise hand. Ini keseringan webinar Bu ya, jadi bahasanya bahasa Zoom ya. Bisa raise hand, bisa tunjuk tangan, nanti akan ada tim yang mendekati Bapak Ibu. Iya, artinya Ibu kalau di Jawa Tengah memang sudah tadi bagaimana juga Ibu bisa menyambut kehadiran dari biotek? Apakah memang this is a good thing for Jawa Tengah atau bagaimana Ibu? Monggo. Baik, tanggal 2 Juni lalu Pak Gubernur dalam hal ini kemudian membuat pencanangan tentang bagaimana penggunaan fitofarmaka dan bahan alami. Maka beliau sangat mendukung untuk penggunaan bahan alami ini digunakan untuk kesehatan. Kira-kira begitu. Ya, jadi tepuk tangan dulu tuh Jawa Tengah. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Ibu Kadinkes sekali lagi matur nuwun bahwa kehadiran Ibu di sini juga tentunya sangat berarti bagi kita bahwa yang dibawa oleh biotek di sini sudah disetujui juga begitu kan ya. Artinya di sini kita juga pastinya lebih nyaman pada saat nanti mengkonsumsi biotek begitu. Nah, sepertinya karena sekali lagi karena memang Ibu Kadinkes ini akan ada agenda selanjutnya. Jadi kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Ibu, namun sebelumnya sudah disediakan plakat, iya, yang akan diserahkan dari Pak Tonilai kepada Ibu Kadinkes. Monggo silahkan. Mungkin Pak Binsar bisa bergabung Pak untuk kita bisa berfoto bersama Pak. Nah, sebagai tanda ucapan terima kasih, mungkin bisa berada di depan ya. Ya. Oke, boleh merapat dulu, kita ambil foto dulu. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan untuk kembali lagi. Ibu matur nuwun. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Kadinkes kita. Ibu boleh duduk di situ biar agak lebih rapat. Iya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya obrolan kita. Kalau tadi sudah dibuka oleh Ibu Kadinkes yang mengingatkan kita memang harus kita cek terlebih dahulu, ada beberapa hal yang tadi kita diingatkan begitu ya. Nah kalau sekarang kita akan langsung bisa berbicara yang lebih teknis gitu ya. Mengenai imunologi, waduh ini saya sebagai orang awam nih harus pasang kuping benar-benar karena pasti akan banyak belajar. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja produk terobosan baru di bidang imunologi ini. Monggo untuk Prof. Iris kami silakan. Ya, mungkin saya enak berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya mengenai ada 2 produk dari biotek. Ya, ini herbal produksi anak bangsa. Tadi sudah banyak dijelaskan di awal oleh Pak Tonilai dan juga oleh Ibu Dinkes ya mengenai fitofarmaka. Kita akan sekarang maju ke 2 herbal. Nah, ini ada rencana uji klinis dari 3 produk yang di sini adalah Viradev, Regimun dan Dialans ya. Nah, sesuai dengan standar WHO untuk pengakuan nasional dan internasional sebagai evidence based medicine. Ya. Nah, ini adalah testimoni yang kita lihat beberapa ini tentang Dialans ya, tentang Dialans yang tadi sudah
dilakukan pemeriksaan gula darah. Ini testimoni beberapa, ada 3 orang ya, dari Pak Denny, Pak Jemi, Pak Tri, di mana HbA1c-nya menurun setelah meminum Dialans ya. Jadi ini satu hal yang kelihatannya akan menjanjikan untuk di masa depan untuk pengobatan diabetes. Tapi karena saya dari bidang imunologi, jadi saya akan bicara khusus untuk Viradev dan Regimun. Ya, mungkin ada slide itunya tadi, slide testimoninya mau diputar dulu dari yang Ibu Ana ya mungkin. Ya ini tentang Viradev, kita masuk.